Selamat berjumpa kembali umat beriman dimanapun saudara-saudariku berada, yang dikasihi oleh Yesus, yang dicintai oleh Allah, yang senantiasa merupakan umat kesayangan Tuhan dimanapun saudara-saudari berada. Tidak terasa kita sudah sampai kembali kepada penanggalan liturgi yang baru, tahun baru liturgi yang baru. Kita mulai dengan masa Advent. Tidak terasa kita memulai kembali tahun ini, dimulai dengan minggu pertama Advent, di mana kita ditandai oleh banyak tanda-tanda iman, yakni lilin Advent, pemberkatan Corona Advent, dan tokoh-tokoh Advent dan Natal akan disajikan kepada kita oleh bacaan-bacaan kitab suci dan bacaan Injil. Dan memang tahun ini kita diwarnai oleh situasi pandemi. Mulai dari awal tahun 2020, situasi kita sangat mencekam. Kita tidak bisa berkumpul sesering mungkin bersama rekan-rekan kita seiman, saudara-saudari kita sekomunitas basis gereja, dan juga umat separoki. Dan banyak acara-acara gereja tertunda atau bahkan diundur untuk mengatasi situasi pandemi virus corona ini agar tidak merebak kepada banyak orang. Tetapi sekarang kita telah masuk kepada masa Advent ini. Masa Advent adalah masa pengharapan kembali kepada kita. Masa di mana kita menunggu kedatangan Tuhan, menunggu cintanya kembali bersemi kepada kita, menunggu kelahiran Kristus dan kedatangannya yang kedua kali untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudariku terkasih, masa Advent adalah masa pengharapan. Kita tidak boleh berputus asa. Meskipun kita dalam situasi yang mencekam, dalam situasi virus corona, tetapi kita senantiasa memiliki pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa beserta kita sebagaimana yang dijanjikan oleh malaikat dalam mimpi Yusuf dan juga dalam kitab Nabi Mika. Namanya adalah Emmanuel, Allah yang beserta kita. Dialah yang akan lahir bagi kita, akan datang menyelamatkan kita. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini kembali meneguhkan kita akan pengharapan itu. Agar dalam berpengharapan, menunggu kedatangan Tuhan, menunggu belas kasih Tuhan senantiasa menyertai hidup kita, kita diajak oleh Yesus dalam Injil hari ini agar tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga, menanti kedatangannya. Tetap setia melaksanakan tugas-tugas kita. Tetap setia melakukan kewajiban-kewajiban kita. Dengan demikian, sikap berjaga-jaga itu ditunjukkan dalam sikap yang aktif, seraya menantikan kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, masa Advent ini kembali diingatkan kita akan masa yang begitu berpengharapan, di mana sesungguhnya Tuhan senantiasa hadir setiap waktu dalam hidup kita, dalam doa-doa kita, dalam perayaan Ekaristi, dalam kebersamaan kita, di sana Tuhan hadir. Tetapi gereja memberikan waktu yang khusus ini, agar kita mempunyai fokus tersendiri, agar kita tetap berpengharapan kepada Tuhan yang akan datang menyelamatkan kita. Tuhan yang akan datang pada akhir zaman. Kita perlu mempersiapkan hati kita dengan sikap tobat. Dalam sikap tobat itu, kita perlu senantiasa membangun sikap aktif, yakni berjaga-jaga, tetap beriman, tetap waspada. Dalam melakukan kewaspadaan ini, kita tetap melakukan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Agar bila Tuhan datang, menuntut pertanggungjawaban itu, kita didapatinya tetap setia dalam melakukan tugas apapun yang diberikan Allah kepada kita. Dan kemudian, masa Advent ini, kita juga diingatkan, mempersiapkan batin kita untuk perayaan istimewa, perayaan liturgi yang agung, yakni kelahiran Kristus sendiri pada masa Natal. Mari kita membuka batin kita selebar-lebarnya, bersiap-siap menyambut kedatangan penyelamat itu, menantikan kelahiran Yesus, menjadikan hati kita menjadi palungan yang hidup, tempat Yesus dilahirkan, tempat Yesus kembali lahir dalam hati kita. Dan kita ingat, setiap kita menyambut komuni kudus, setiap Ekaristi dirayakan, Kristus senantiasa hadir kembali dalam hati kita, menjadi makanan rohani bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita. Saudara-saudariku terkasih, dimanapun saudara-saudari berada, mari tetap berpengharapan
sebagaimana diinginkan oleh Allah kepada kita pada masa Advent ini. Dalam berpengharapan itu, kita bersiap dan berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan, bahkan menyambut saudari maut, yakni kematian kita, yang kita tidak tahu waktu, saatnya, kapan, dan di mana. Tetapi bila Tuhan mendapati kita melakukan tugas kita dengan penuh tanggung jawab, berpengharapan kepada belas kasihan-Nya, kita tetap dalam perlindungan-Nya, terdapat setia melakukan tugas-tugas kita. Umat beriman, saudara-saudariku yang terkasih, selamat Advent, selamat mempersiapkan diri, selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati engkau, memberkati seluruh keluargamu. Pace e bene. Saudara-saudariku terkasih, untuk mendukung program Komsos Santo Yosef Pandan, untuk mewartakan kabar baik kepada semua orang di seluruh dunia, jangan lupa dukung selalu Komsos Santo Yosef Pandan dengan like, mensubscribe, dan juga terus mengikuti renungan-renungan kami lewat media Komsos Santo Yosef Pandan. Dan semoga media ini semakin berkembang untuk mewartakan kebaikan Tuhan kepada semua orang di seluruh penjuru tanah air. Terima kasih bahwa saudara-saudari setia mengikuti renungan-renungan lewat Komsos Santo Yosef Pandan. Semoga saudara-saudari senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Baik dan selalu mencintai kita dimanapun kita berada. Pace e bene. Oke, nampak saya merawat bunga, suka lihat bunga, ya kan? Udah. Udah, kan bisa. Pace e bene.